Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ice Breaking Pak Sabar ya. Ice Breaking Pak Sabar. Kemarin sudah kita berbincang tentang bagaimana percaya diri dalam melakukan menjalankan ice breaking. Nah, kali ini sebenarnya apa saja sih atau kapan saja, pertanyaan yang sering muncul di komentar YouTube Pak Sabar itu adalah kapan saja ice breaking itu bisa dipraktekkan, Baik, sebenarnya simple saja, sebenarnya mudah saja ya. Ada banyak waktu, ada banyak kesempatan yang bisa kita lakukan tergantung tujuan dari kita melakukan ice breaking. Bisa sebagai pembuka kelas, bisa kemudian juga untuk menghubungkan antara materi pembelajaran dengan permainan yang akan kita mainkan, atau juga untuk menutup kelas dengan penutup yang sempurna ya, atau bisa juga untuk menyemangati kelas dan membuat kelas menjadi lebih menarik dan menyenangkan ya. Jadi kalau misalnya di awal pembuka pelajaran guru bisa mulainya dengan yel-yel. Nah, yel-yel ini adalah sebagai penguat kelas ya. Jadi tepuk semangat, nah itu bisa. Kemudian juga bisa dengan kelas 9A atau kelas 10 ya. Apa kabarnya hari ini? Itu adalah bentuk-bentuk yel-yel yang bisa dimainkan, yang bisa dipraktekkan oleh guru di awal pembelajaran. Dan waktu yang digunakan juga tidak terlalu lama ya, sebentar saja ya, beberapa menit. Itu bisa untuk mengkondisikan kelas menjadi lebih bersemangat di awal pembelajaran. Jadi itu bisa digunakan oleh guru. Lalu bagaimana dengan di tengah pembelajaran? Nah, di bagian tengah pembelajaran itu bisa digunakan ice breaking yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran. Nah, jadi memang ini tentu bisa Bapak Ibu guru setting memang dari awal ketika akan membuat perencanaan pembelajaran. Apa sih game-game yang bisa kita praktekkan? Misalnya kalau lingkaran maka ada permainan tertentu, kalau bangun ruang, sisi datar ada permainan tertentu ya. Jadi ini memang settingan dari awal yang bisa Bapak Ibu praktekkan. Jadi games yang memang ada hubungannya dengan materi pembelajaran. Nah, jadi ini pembagian kelompok misalnya ya, ini bisa dilakukan. Terakhir yang ketiga adalah jenis ice breaking, jenis game di akhir pembelajaran. Nah, ini kalau memang ada space waktu yang cukup ya. Ini biasanya kalau Pak Sabar sendiri biasanya mempraktekannya biasanya di sesi penilaian harian ya. Kalau ulangan harian lah ya, ulangan harian 1 KD, 2 KD selesai, adakan penilaian harian. Masih ada waktu barang 10-15 menit. Nah, itu kita gunakan ya. Ini kalau anak-anak selesai semua lebih cepat, kita akan adakan permainan game. Wah, itu senang semuanya ya, akan bahagia semuanya. Nah, itulah. Jadi memang penempatan game ice breaking ini dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, bisa di awal pembelajaran untuk menyemangati, membuka pembelajaran agar menjadi lebih hidup, menyenangkan. Bisa juga di tengah pembelajaran ya. Ini dengan tepukan misalnya, kalau misalnya anak didik Bapak Ibu sedang bosan, langsung ditepukan, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, itu bisa dilakukan ya. Atau juga dengan nyanyian. Nah, yang ketiga bisa dengan permainan menarik ya, games di akhir pembelajaran. Kalau ingin sesekali bisa dilakukan. Kalau ada waktu yang cukup misalnya sampai 10-15 menit, bisa Bapak Ibu praktekkan permainan ini. Saya rasa itu cukup ya tentang waktu-waktu kapan melaksanakan ice breaking. Diberikan kebebasan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempraktekannya, dan tentu saja tujuannya adalah agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, lebih mudah diterima oleh anak didik kita,
dan tentu saja Bapak Ibu guru, kalau ini dipraktekkan secara kontinu, secara terus-menerus, maka akan hadir kelas yang menyenangkan. Siswa akan merindukan kelasnya, merindukan pelajaran Bapak Ibu, dan juga akan merindukan Bapak Ibu gurunya. Dia nantikan kehadirannya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ice Breaking Pak Sabar. Dadah.